Aku sedang dirundung duka cita. Anak-anak perempuan dan ibuku bergilir menemaniku pada malam hari sesudah suamiku meninggal dalam kecelakaan sepeda. Putri-putriku telah kehilangan ayah mereka. Ibuku kehilangan laki-laki yang sudah dianggapnya sebagai anak sendiri selama lebih dari 40 tahun. Mereka juga terluka, namun kepedihanku begitu mendalam hingga aku tidak mampu menghibur mereka. Bulan pertama itu terasa seperti takkan berakhir, namun aku merasa seolah-olah Tom baru melangkah keluar rumah beberapa saat sebelumnya. Ketika bulan Desember menjelang, putri bungsuku datang bersama keluarganya untuk makan malam bersamaku. Aku tak yakin apakah aku mau melibatkan diri sepenuhnya dalam percakapan. Kendall sedang membicarakan perjalanan misi yang disponsori gerejanya. Sejak dulu aku ingin ikut pergi, Mom. Tapi sepertinya setiap kali mereka mengadakan perjalanan, aku mengandung. Aku berusaha mendengarkan. Aku mengangguk sesekali. Mereka mengutus tim untuk bekerja sama dengan para perempuan muda yang telah diselamatkan dari perdagangan manusia. Lanjut Kendall. Kedengarannya menakutkan juga. Kuharap putriku ini tidak bermaksud ikut mereka tahun ini. Dia seorang istri dan ibu. Keluarganya membutuhkan dia. Aku membutuhkannya. Perjalanan itu akan diadakan bulan April. Katanya. Kupikir kau dan aku bisa pergi bersama. Apa? Aku pergi dengan perjalanan misi. Kemana kata dia tujuannya? Aku berusaha mengingat petunjuk dalam komentar-komentarnya sebelum itu. India, itu dia. Apakah dia tadi mengusulkan aku bepergian ke belahan bumi lain? Aku bahkan nyaris tidak mampu bangun dari tempat tidur pada pagi hari. Ini minggu terakhir untuk mendaftarkan diri. Kendall menatapku sambil menunggu. Ekspresi penuh harap di wajahnya sama dengan ketika memohon diajak minum milkshake ketika kecil dulu. Tapi ini begitu jauh lebih sulit daripada pergi ke McDonald. Bulan April tinggal 5 bulan lagi. Tahun depan. Tahun depan terasa masih jauh. Apa yang bisa kukatakan atau kulakukan bagi gadis-gadis ini? Aku tidak punya apapun untuk ditawarkan. Aku mengamati wajah putriku. Oke, kataku lemah tak bersemangat. Minggu berikutnya, Kendall menyiapkan formulir pendaftaran kami. Sedangkan aku melewatkan minggu itu dengan bertanya-tanya mengapa aku menerima ajakan itu. Aku belum mendoakan pengalaman ini. Aku belum menimbang-nimbang segi pro dan kontranya. Apakah putriku mengetahui sesuatu yang tidak ku ketahui? Mungkin saja menolong orang lain, baik bagi para janda yang sedang berduka. Melayani orang lain memang senantiasa baik, tapi tidak bisakah aku menemukan proyek komunitas yang lebih dekat dengan rumahku di Ohio? Perlukah aku bepergian ke tempat yang tidak kukenali bahasanya? Tempat yang menghidangkan makanan yang tidak bisa kulafalkan namanya? Memangnya apa yang bisa kulakukan bagi para perempuan muda yang telah menderita keadaan tak terbayangkan dan seringkali sangat menyiksa itu? Aku memutuskan menghadiri pertemuan pertama pada bulan Januari bersama Kendall. Ini akan memberiku waktu untuk berdoa, memohon jalan keluar. Aku memandang sekeliling ruang pertemuan luas itu. Ya, memang ada orang-orang yang lebih muda dariku, tapi aku juga bukan yang tertua. Beberapa perempuan dan laki-laki muda sudah tidak sabar membuat perubahan di dunia ini. Di sampingku duduklah pasangan yang lebih tua dariku. Itu sungguh sulit. Dalam golongan apa aku bisa cocok? Aku tidak muda lagi, tapi juga belum tua. Aku tidak memiliki pasangan lagi, tapi tidak merasa seperti perempuan lajang juga. Pemimpin perjalanan menyiapkan kegiatan bagi kami untuk dikerjakan dan video untuk ditonton. Selain itu, masih ada sesi tanya jawab dan beberapa formulir lagi yang harus diisi. Tak seorang pun melihat kepadaku dan berkata, "Apa yang kau lakukan di sini?" Aku lalu memutuskan untuk membaca brosur yang mereka sediakan. Aku mempelajari brosur itu. Aku dan Kendall mencari inspirasi untuk menggalang dana bagi perjalanan itu. Mungkin saja aku takkan mampu mengumpulkan uang yang diperlukan. Itu bisa dijadikan tanda dari Tuhan bahwa aku harus tetap tinggal di rumah, bukan tinggal di rumah dan berbuat apa. Pada pertemuan ketiga,
Aku tahu bahwa aku akan pergi ke India pada bulan April selama 10 hari. Aku sedang memasuki dunia yang begitu jauh dari kehidupan yang sudah kukenal dan kupahami hingga nyaris tak mampu bernapas. Selain itu, untuk bisa sampai ke sana, aku harus terbang dengan pesawat. Sejak dulu aku memang takut terbang. Setiap kali aku dan suamiku terbang ke suatu tempat, aku selalu berdoa agar bisa sampai di rumah dengan selamat. Kali ini keadaannya berbeda. Sementara pesawat lepas landas, aku menyadari bahwa aku ternyata tidak takut terbang. Ketika kami akhirnya mendarat di Dubai, aku sadar bahwa aku tidak takut dengan pekerjaan yang sedang menantiku. Hidup tanpa rasa takut dan melayani bersama putriku, aku bisa bernapas lebih lega. Suatu malam, aku sedang duduk di lantai menata kepingan puzzle bersama 5 gadis. Aku lalu bertumpu di kedua siku dan seolah-olah mendengar suara kecil bicara kepadaku. Kau berada tepat di tempat yang diperlukan. Sejak perjalanan ke India itu, aku sudah menghadapi banyak situasi menantang. Aku belajar mengubah penyaring tungku perapianku. Aku belajar menyalakan mesin pemotong rumput dan mengurus pekarangan rumah. Aku juga harus bernegosiasi ketika membeli mobil baru. Bagi kebanyakan orang, tugas-tugas itu terasa kecil, namun bagiku, semua itu terasa sangat berat. Sebelum pergi ke India, aku akan menangis setiap kali membuka kotak perkakas mendiang suamiku untuk mengambil obeng. India telah melebarkan wawasanku. Melalui pengalaman itu, aku menemukan kekuatan batin. Gadis-gadis pemberani dan tabah untuk siapa aku diutus, itu telah mengajariku pelajaran yang lebih besar daripada yang bisa kubagikan kepada mereka. Sesudah segala sesuatu yang telah mereka lalui, mereka menunjukkan kepadaku cara memandang masa depan. Dengan cerita yang menggugah semangat ini, mari kita lanjutkan perjalanan kita bersama untuk menemukan kekuatan dalam kepedihan dan mengatasi ketakutan yang menghambat kita. Jika cerita ini menginspirasi Anda atau membuat Anda merenungkan bagaimana Anda bisa berbuat lebih banyak dalam hidup, jangan ragu untuk berbagi pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Kami ingin mendengar dari Anda. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami untuk mendapatkan lebih banyak konten yang menginspirasi dan bermanfaat. Klik tombol berlangganan dan aktifkan lonceng pemberitahuan agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingatlah, kekuatan sejati ada dalam diri kita, dan bersama-sama kita dapat mengatasi segala rintangan yang menghadang. Sampai jumpa, dan jangan lupa untuk selalu berani dalam menjalani hidup Anda.